Nah, ini kita lakukan penyemprotan agar SP36-nya terbasahi dulu oleh air. Kita lakukan penyemprotan, bisa di dalam drum, bisa di luar. Nah, ini kita lakukan di luar agar teman-teman bisa melihat. Jadi fungsinya pemberian air adalah untuk air itu menyatu dulu dengan SP36-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan berbagi cerita tentang apa yang kami lakukan di kebun. Ini salah satu metode yang kami gunakan di antara banyak metode. Kami akan membuat nutrisi supporting pertumbuhan untuk tanaman-tanaman di fase vegetatif yang terganggu oleh banyak kendala. Dan kali ini kita akan menggunakan pupuk sintetis. Bahan-bahannya apa saja nanti akan kita jelaskan. Kita lihat. Oke, ini kita jelaskan dulu proses pembuatannya. Kita menggunakan nutrisi apa? Salah satu produk yang diproduksi oleh kawan kita di Malang. Nah, ini kita gunakan NPK 10 kg dan sampingnya ada SP36 10 kg. Kemudian gula 2 kilo atau 2 liter. Caranya kita akan lakukan, pertama kita basahi dulu SP36-nya dengan air. Nah, ini kita lakukan penyemprotan agar SP36-nya terbasahi dulu oleh air. Kita lakukan penyemprotan, bisa di dalam drum, bisa di luar. Nah, ini kita lakukan di luar agar teman-teman bisa melihat. Jadi fungsinya pemberian air adalah untuk air itu menyatu dulu dengan SP36-nya. Kita semprot, ini air biasa kok nih. Belum menggunakan mikroba, itu cukup dengan air biasa. Kita basahi. 10 kilo ya Kang ya? 10 kilo. Nah, ini kalau kalian lihat MKP ada di sini. Ini tidak kita gunakan untuk vegetatif karena itu untuk generatif. Hanya saja untuk menutup plastik agar tidak terbawa angin. Nah, lakukan penyemprotan, dibolak-balik. Emang tempatnya mestinya di bawah, cuman kita untuk pengambilan gambar. Sudah cukup. Setelah itu masukkan SP36 ke dalam drum. Kita masukkan SP36-nya. Nah, kita masukkan. Ya. Nah, apabila kurang tercampur dengan air, boleh kalian lakukan penyemprotan ulang. Tapi kalau dirasa sudah cukup, tidak perlu. Bang, apa nggak langsung aja dimasukin? Bisa aja, cuman kan akhirnya tadi nggak bisa keambil gambar. Setelah itu kita masukkan frozen. Kita masukkan frozen nutrisi pertumbuhan. Ini frozennya ini 30 liter. Habiskan semuanya. Oke. Setelah itu aduk merata.
nutrisi frozen tadi 30 liter masukkan ke dalam, tercampur dengan SP36 10 kilo. Nah, setelah itu, setelah tercampur baru masukkan NPK 1616. Nah, NPK 16 ini ada 10 kilo juga. Kurang lebihnya nggak masalah, mau ditambahin 15 kilo, 8 kilo, kurang lebihnya seperti itu. Nah, campurkan, dan yang terakhir adalah masukkan lakukan pengadukan, dan terakhir adalah gula. Nah, cukup sederhana. Dan kita lihat seperti apa. Dan ini lihat, berbuih, berbusa, dan ini reaksi dari pencampuran bahan-bahan tadi dengan nutrisi frozen, dan hasilnya seperti ini. Nah, inilah yang mendegradasi pupuk-pupuk sintetis tadi. Kita gunakan salah satu produk ini, adalah ini produk unggulan. Nutrisi frozen ini mampu mendegradasi semua pupuk sintetis, apapun itu jenisnya, reaksi dari mikrobanya. Dan setelah diaduk seperti ini rata, kita biarkan fermentasi selama 1 minggu. 3 hari mau digunakan boleh, 5 hari boleh, seminggu boleh, 2 minggu boleh. Nah, kita simpan dulu di sini dalam beberapa hari. Setelah itu nanti kita pindahkan ke drumnya dan kita simpan. Nah, setelah selesai, lakukan penutupan. Tutup dengan karet. Selesai. Oke. Nah, demikian tadi cara kita membuat nutrisi untuk masa vegetatif pada tanaman-tanaman yang agak bermasalah. Karena sebenarnya arep buka wati gene 14. Persoalan di kebun itu selalu ada aja. Timbul karena banyak faktor, karena kualitas olah tanah kalian, terus kemudian ya kembali lagi, kita tidak bermaksud menyalahkan tenaga kerja di kebun, termasuk kami pun sebagai yang penanggung jawab di kebun itu turut andil dalam sebuah kesalahan. Ketika terlalu banyak air mengalir kemudian mengenai pohon, tentu akan terjadi pembusukan. Kurang air akan terjadi kuntet, perakaran kurang bagus, banyak sekali. Nah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, salah satunya kita gunakan formula ini. Dan itu kita doping untuk tanaman-tanaman yang kurang menggeliat pertumbuhan vegetatifnya. Ini kita gunakan versi pupuk sintetis. Kalau dengan pupuk organik tentu sangat bisa, hanya saja memang untuk perkebunan skala luas, aplikasi pupuk organik itu manpowernya jauh lebih besar. Dalam kondisi musim hujan seperti ini, memindahkan pupuk kandang dari titik ini ke bukit itu banyak sekali kendalanya. Lain halnya dengan ini, kita cukup satu tangki, satu kompan 5 liter itu kita bisa gunakan untuk beberapa blok. Dan itu kita kejar efisiensinya. Kenapa kita menggunakan nutrisi berbasis pupuk sintetis? Jadi kalian harus paham, jangan kemudian melihat dari satu sisi saja. Lihat kondisinya, terus cakupan luasan kebunnya, terus seberapa urgent yang kita butuhkan nutrisi untuk supporting permasalahan di kebun. Dan ini tadi belum selesai. Ini nanti setelah 1 minggu baru kita aplikasikan. Bagaimana cara aplikasinya? Setelah ini matang, ini menjadi biang. Kita tidak campurkan air, ini masih proses fermentasi selama 1 minggu. Nanti siapkan alat semprot 15-18 liter itu,
beri 150 cc atau 1 botol aqua gelas itu. Nah, itu masukkan ke dalam tangki dan lakukan penyemprotan. Kalau ternyata dosisnya mau kita tambahin, ya tambah-tambah sedikit, kurang-kurang sedikit, fleksibel. Terus kalau kocor bagaimana? Nah, kalau dikocor, siapkan drum 100 liter, berikan air nutrisi ini 2 liter sampai maksimalnya 5 liter. Nah, itu baru kalian kocor. Nah, kalau untuk di kebun kami menggunakan penampung kohe, sehingga kami tinggal masukkan tampungan itu, misalkan berapa liter, kita ambil tuh 1 ember 20 liter, 15 liter itu kita masukkan, drop. Nah, baru lakukan pengocoran. Ini aplikasinya 2 minggu sekali. Kalau kocor cukup 1 bulan sekali. So, itulah cerita tentang apa yang kami lakukan, dan perlu kalian tahu apa yang kami lakukan bukan sebagai acuan yang terbaik. Kami masih terus belajar, sehingga banyak teman-teman yang komentar tanaman di kebun kita sakit, tanaman kebun kita kurang bagus. Ya, kami membenarkan, betul. Tetapi ingat, kami membuat konten itu kepada kasus-kasus yang perlu kami ceritakan. Buat apa kami bercerita tentang keberhasilan ini itu kalau kemudian tidak ada hal yang bisa kita pelajari? Ilmu itu banyak terdapat pada sebuah kesalahan. Satu contoh, banyaknya serangan hama penyakit karena kami salah memilih varietas untuk tumpang sari. Sehingga ketika kami tanam talas kemarin, banyak sekali hama penyakit yang itu akhirnya kami selesaikan tidak bisa dalam waktu dekat. Bahkan setengah tahun masih ada saja batang-batang yang bekas trip, bekas jamur, dan yang lain-lain. Dan itu proses. Sehingga kami yakin kami akan tumbuh berkembang menjadi perkebunan yang baik, yang menghasilkan buah-buah terbaik. Tidak ada satupun pekebun yang mengetahui semua ilmu di awal. Dan petani, pekebun yang baik adalah selalu mau belajar tentang apapun metode yang dia lakukan di kebun. Jangan mengacu di luar kebun, acuannya adalah di dalam kebun kita sendiri. Yang terbaik di luar kebun belum tentu itu baik buat kebun kita. Tetap semangat, tetap positif mengembangkan alpukat. Salam dari Panjalu, salam dari Bang Toyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.